Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Volkswagen, raksasa otomotif dunia yang dulunya mendominasi jalanan, kini berada di persimpangan jalan besar. Tantangan dari Cina di sektor mobil listrik semakin menekan, dengan dominasi penuh atas rantai pasokan baterai dan chip. Bagaimana Volkswagen bertahan dalam badai disrupsi yang terus mengancam? Selamat datang di Si Karyawan Pintar. Hari ini, kita akan membahas perjalanan Volkswagen, salah satu pemain terbesar dalam industri otomotif global, dan bagaimana mereka menghadapi tantangan besar dari Cina, yang sekarang mendominasi sektor mobil listrik. Sama seperti kapal besar yang menghadapi badai di lautan, Volkswagen harus menavigasi disrupsi besar yang datang dari berbagai arah. Kita juga akan memeriksa teori The Innovator Dilemma oleh Clayton Christensen, yang memberikan kita pelajaran penting tentang bagaimana perusahaan besar bisa terjebak dalam kesuksesan masa lalu mereka. Chapter 1. Sejarah Volkswagen, dari pemimpin global hingga era baru. Sejak tahun 1937, Volkswagen telah menjadi simbol keunggulan dalam dunia otomotif. Sebagai produsen yang lahir dari keinginan untuk menciptakan mobil rakyat, Volkswagen berkembang menjadi raksasa global dengan model ikoniknya, Volkswagen Beetle, yang menguasai jalanan di berbagai negara. Beetle, yang dianggap sebagai mobil rakyat sejati, bukan hanya sekadar kendaraan, melainkan simbol budaya dari era pasca perang yang penuh perubahan. Seiring waktu, Volkswagen terus berinovasi dengan model-model baru seperti Golf dan Passat, yang semakin memperkuat reputasi mereka sebagai produsen yang memprioritaskan kualitas, daya tahan, dan inovasi. Tetapi, seperti semua raksasa, mereka tidak kebal terhadap perubahan zaman. Dengan perkembangan kendaraan listrik, Volkswagen kini berhadapan dengan tantangan baru dari produsen mobil listrik Cina seperti BYD dan CATL, yang memimpin dalam produksi baterai dan komponen utama kendaraan listrik. Chapter 2. Kebangkitan mobil listrik dan dominasi Cina. Dalam balapan industri mobil listrik, Cina telah melesat jauh ke depan. Mereka tidak hanya memproduksi lebih banyak mobil listrik, tetapi juga menguasai rantai pasokan baterai dan chip semikonduktor yang penting bagi teknologi ini. Salah satu pemain utama dalam bidang baterai adalah CATL, yang menjadi pemasok utama untuk produsen global seperti Volkswagen. Baterai yang diproduksi CATL digunakan dalam berbagai model kendaraan listrik Volkswagen, sementara BYD telah melampaui banyak pesaing Eropa, termasuk Volkswagen. Faktanya, CEO Ford, Jim Farley, sempat terkejut melihat betapa maju mobil listrik Cina ketika mengujinya. Ini menunjukkan betapa agresif dan cepatnya Cina bergerak maju dalam inovasi teknologi mobil listrik. Hal ini menempatkan tekanan besar pada produsen Eropa, yang berjuang mengejar ketertinggalan dalam sektor teknologi penting ini. Chapter 3. Disrupsi dari kebijakan Amerika Serikat. Di tengah dominasi Cina, Amerika Serikat memberlakukan kebijakan protektif seperti CHIPS Act dan Inflation Reduction Act, untuk memperkuat produksi domestik dan melindungi industri teknologi serta kendaraan listrik. CHIPS Act memberikan insentif besar bagi produsen semikonduktor dalam negeri Amerika Serikat, untuk merespons krisis chip global yang mengganggu industri, termasuk otomotif. Volkswagen, yang selama ini bergantung pada chip dari luar negeri, harus menyesuaikan strategi mereka, untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan eksternal. Sementara itu, Inflation Reduction Act berfokus pada energi terbarukan dan kendaraan listrik, dengan memberikan insentif besar bagi produsen berbasis di Amerika. Hal ini menciptakan tantangan bagi produsen non-Amerika seperti Volkswagen, yang perlu menyesuaikan operasional mereka, agar tetap kompetitif di pasar yang terus berkembang ini. Chapter 4. Pelajaran dari Volkswagen dan The Innovator Dilemma. Volkswagen adalah contoh nyata dari apa yang digambarkan Clayton Christensen dalam The Innovator Dilemma. Perusahaan besar seringkali terlambat beradaptasi dengan teknologi baru, karena terlalu nyaman dengan kesuksesan masa lalu mereka. Pada awal 2000-an, Volkswagen masih fokus pada teknologi diesel, meskipun ada tekanan untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan. Keputusan tersebut terbukti mahal, terutama setelah skandal Dieselgate, yang merusak reputasi dan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Kini, Volkswagen berupaya memperbaiki diri dengan berfokus pada kendaraan listrik. Melalui peluncuran lini mobil listrik ID dan investasi besar di teknologi baterai solid state,
Volkswagen berharap dapat bersaing dengan pemain baru yang lebih gesit seperti BYD dan CATL. Volkswagen memiliki peluang untuk kembali memimpin jika mereka berhasil mempercepat transisi ini. Chapter 5. Kesimpulan. Volkswagen, sebagai salah satu pemain terbesar di industri otomotif, kini menghadapi tantangan besar dengan adanya disrupsi mobil listrik. Mereka kini harus bersaing dengan perusahaan Cina, seperti BYD dan CATL yang memimpin dalam inovasi baterai dan mobil listrik. Dengan kebijakan seperti CHIPS Act dan Inflation Reduction Act, Volkswagen harus beradaptasi dengan cepat untuk menjaga posisi mereka di pasar global. Pelajaran dari The Innovator Dilemma jelas terlihat, bahwa berinovasi dan beradaptasi adalah kunci untuk bertahan. Volkswagen telah menunjukkan komitmen besar melalui peluncuran lini mobil listrik ID dan investasi dalam teknologi baterai solid state. Jika mereka terus fokus pada inovasi dan beradaptasi dengan cepat, maka Volkswagen memiliki peluang besar untuk kembali memimpin di era mobil listrik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan berikan komentar di bawah ini. Bagikan pendapat kalian, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari Si Karyawan Pintar. Sampai jumpa.